Halo adik-adik semua, bagaimana nih kabarnya? Mas Daniel berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Sebelum kita memulai ibadah anak pada hari ini, mari kita memuji nama Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Wah, hari ini kita sama-sama bersuka cita ya, karena kita ketemu dengan saudara-saudara seiman semua. Kita angkat pujian ini yuk, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ayo kita tunjuk saudara dan sahabat kita yuk. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bener banget, gak ada yang bisa memisahkan kita karena ada kasih Tuhan yang mempersatukan kita. Aku dan kamu, kita semua satu di dalam Tuhan. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, ayo. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk lagi saudara dan sahabatnya. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat memisahkan. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay, tiada yang dapat memisahkan kita. Kamu, aku, satu dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan kembali. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang terjangkut dan jubahnya turun, seperti yang dari Hermon menarik ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar
Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidupku bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti matahari yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat yang tercurah serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita ketemu lagi dengan Mbak Diah, ya, dengan ibadah anak versi YouTube. Adik-adik, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami beribadah bersama untuk belajar tentang firman-Mu. Curahkanlah kami Roh Kudus supaya Roh Kudus menuntun kami untuk belajar firman-Mu, supaya apa yang Tuhan perintahkan bagi kami dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, setelah kita membaca, setelah kita berdoa, kita mau baca firman Tuhan. Tapi hari ini Mbak Diah akan ungkapkan bahwa tema sekolah minggu kita hari ini adalah senangnya hidup rukun. Nah, hidup rukun itu apa sih? Sebelum kita mengetahui apa itu hidup rukun, ayo siapin semuanya Alkitabnya, cari dulu yang belum dapat Alkitabnya. Buka kitab Mazmur 133. Cari Alkitabnya. Kalau sudah ketemu Mazmur 133, kita buka ya. Nah, siapa yang tahu penulis kitab Mazmur adalah? Betul sekali, penulis kitab Mazmur adalah Raja Daud. Nah, di dalam kitab Mazmur, Raja Daud banyak mengungkapkan perasaannya. Ada perasaan sedih, ada perasaan senang, ada perasaan yang galau, seperti itu ya adik-adik, semuanya tertulis di dalam kitab Mazmur. Tetapi di dalam Mazmur 133 isinya tentang apa? Kita akan buka bersama-sama. Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun bukit Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Setelah kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 133, kita akan tahu ya di situ Tuhan telah memerintahkan kita untuk selalu menjaga hidup dengan rukun. Tadi Mbak Dia sudah berikan pertanyaan buat adik-adik kelas besar ya. Apakah kerukunan itu? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Apakah kerukunan itu? Kerukunan itu bisa diartikan adalah damai. Satu hati, satu pikiran, sepakat. Nah, itulah yang disebut dengan rukun. Adik-adik, ketika kita menjalankan kehidupan kerukunan ini, sebenarnya di mana saja sih kita menjalankan hidup rukun? Yang pertama adalah di lingkungan keluarga kita. Nah, itu pertama sekali kita harus menjaga kerukunan. Kerukunan itu bisa dibina dengan siapa saja, yaitu dengan mama papa kita, ya. Kemudian dengan adik kita.
contoh realnya ya. Misalnya adikmu di rumah tidak ada mama papamu sibuk bekerja, adikmu kesulitan mengerjakan PR, padahal kamu bisa gitu ya, kamu bisa membantu adikmu untuk mengerjakan PR. Nah, di situ kerukunan itu bisa terjadi. Kalau adik-adik kelas 5, 6, 3, 4 yang besar-besar bisa memberikan pengajaran kepada adiknya, memberi contoh begitu ya, mengajari belajar. Senang nggak kalau adiknya bisa mengerjakan soal-soal dari guru? Pasti senang ya. Nah, disitulah adik-adik kerukunan itu bisa diciptakan di dalam lingkungan keluarga. Ya, dengan orang tua kita, dengan adik kita. Kemudian yang kedua adalah di lingkungan rumah kita. Contoh misalnya di lingkungan rumah kita itu ya tetangga kita ya, di kanan kiri kita. Misalnya apa? Contoh kehidupan nyata menjaga kerukunan itu. Misalnya kalau ada tetanggamu itu sedang mengalami duka cita, ada yang meninggal, ya kita sebagai orang yang mengikut Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus apa? Menjaga sikap. Tetangga kita ada yang meninggal, ya kita nggak boleh teriak-teriak ya, ketika main game kita teriak-teriak, jangan. Sebagai rasa ungkapan simpati kita, perhatian kita kepada tetangga kita tetap menjaga apa? Menjaga suara kita. Nggak boleh kalau setel TV atau radio volumenya dikerasin, nggak boleh. Ya, itu cara bagaimana menjaga kerukunan dengan tetangga kita. Lalu di sekolah bisa nggak tercipta kerukunan? Harus. Di sekolah pun juga harus tercipta kerukunan. Contohnya misalnya teman kita tidak punya pensil. Padahal di situ kita sedang mengerjakan ulangan nih sama-sama. Ya kita punya pensil lebih, ya kita pinjamkan gitu ya. Itu bagi temanmu sangat berterima kasih sekali karena telah kamu bantu. Nah, itu cara-cara bagaimana kita membina kerukunan itu. Kemudian kerukunan itu bisa nggak ya tercipta di tempat umum? Jawabannya bisa sekali. Di tempat umum itu misalnya ketika kita menaiki Transjakarta atau menaiki KRL misalnya. Kita orang yang lebih muda ini harus mengalah ya adik-adik dengan ibu-ibu yang kondisinya hamil atau dengan nenek atau kakek yang sudah tua ya. Mereka harus duduk di kursi prioritas. Itu contoh kita menjaga kerukunan di tempat umum. Ada juga ketika kita di mall atau di swalayan. Bagaimana menjaga kerukunan itu? Ya kita ngantri sesuai urutan ya. Kalau kita mau membayar di kasir kita ngantri. Coba bayangkan kalau di mall atau di pasar swalayan. Orang pengennya dapat duluan antriannya. Apa yang terjadi? Pasti kegaduhan ya yang terjadi. Nah, jadi kerukunan itu bisa terjadi di mana saja, di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah kita, di sekolah, ya, di tempat-tempat umum, di mana saja. Lalu kepada siapa kita menjaga kerukunan tersebut? Ya kepada siapa saja, bahkan orang yang tidak kita kenal pun kita juga bisa menjaga kerukunan. Tetapi kita akan melihat dari lingkungan yang terkecil dulu, yaitu lingkungan keluarga, itu yang utama. Ya, lingkungan keluarga adalah yang utama di mana kita menjaga kerukunan tersebut. Dengan adik kita ya, tentunya dengan adik kita, dengan orang tua kita, ya, kemudian dengan teman-teman kita, dengan orang-orang yang bahkan yang tidak kita kenal, tanpa membedakan satu, jenis kelamin, yang kedua, ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Menjaga kerukunan itu tanpa memandang semuanya itu gitu ya. Kalau ada orang lain membutuhkan pertolongan, ya kita tolong tanpa melihat perbedaan tersebut. Kemudian adik-adik, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk bisa terus menjaga kerukunan? Ya, langkah-langkahnya bagaimana menjaga kerukunan? Satu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib menjalankan perintah Tuhan Yesus untuk hidup taat. Dan perintah itu jelas tertulis di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 22 yang bunyinya demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas.
Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Menjalankan kerukunan itu adalah sebuah perintah dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya menjaga kerukunan? Yaitu saling membantu. Tadi ya, sudah Mbak Dia singgung juga. Saling membantu itu tips untuk menjaga kerukunan. Contoh tadi ya, misalnya kalau di rumah tadi, ya kalau ada adik kita yang mengalami kesulitan belajar ya kita ajari gitu ya. Kemudian saling membantu itu misalnya kalau di sekolah atau di lingkungan rumah kita ada kerja bakti gitu ya, bersih-bersih lingkungan ya kita membantu juga. Kemudian yang berikutnya adalah saling menghargai. Ini penting sekali. Ini penting sekali ya, saling menghargai. Tadi, misalnya saling menghargai itu, nah ini kita sudah mau mendekati bulan Ramadan misalnya ya. Ada saudara kita yang muslim nanti akan menjalankan ibadah puasa. Ya, kita saling menghargainya dalam bentuk apa? Oh, kita memberikan kesempatan ke teman kita, misalnya teman kita itu mau menjalankan ibadah untuk berdoa ya, untuk sholat, ya kita berikan kesempatan. Jangan terus kita ajak main gitu ya, jangan gitu. Kalau waktunya dia sholat ya kita sebagai teman yang baik harus juga mengingatkan, kamu waktunya ini loh sholat misalnya. Nggak apa-apa, itu cara bagaimana kita mengembangkan sikap saling menghargai. Jadi itu tadi ya. Kemudian bagaimana menjaga kerukunan? Yang keempat adalah kita juga saling mengingatkan. Menegur dengan kasih. Ingat ya, menegur dengan kasih itu tidak harus marah-marah. Menegur dengan kasih itu bagaimana caranya? Misalnya, menegur dengan kasih itu kalau di rumah kita punya adik yang masih balita. Adik kita lari-larian ke sana kemari, tahu-tahu ke dapur, lihat kompor, pengen apa tuh? Pengen nyalain kompor misalnya. Nah, kamu anak yang lebih besar, kamu tahu bahwa itu berbahaya. Apa yang harus kamu lakukan? Apakah adikmu kamu marahi? Tambah nangis kalau kamu marahi. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus menegur adik kita dengan cara apa tadi? Dengan kasih. Adik kita panggil, lalu kita nasihati. Dek, kalau kamu mainan kompor, api itu panas kena kamu dan bisa melukai kamu. Nah, itu justru malah bisa diterima adik-adik daripada kita marah-marah. Hei dek, tahu nggak sih itu kompor panas? Udah beda, adiknya malah nangis nanti ya. Nah itu tadi, bagaimana caranya kita dapat menjaga kerukunan. Yang pertama apa tadi? Ayo masih ingat nggak? Yang pertama apa adik-adik? Yang pertama adalah menjaga kerukunan itu sebuah perintah dari Tuhan. Ya, sebuah perintah dari Tuhan untuk hidup taat. Kemudian saling membantu, saling menghargai, dan menegur dengan kasih. Ya, itu adalah cara-cara bagaimana kita menjaga kerukunan kita dengan saudara-saudara kita. Nah adik-adik, jika itu adalah perintah Tuhan, apa sih manfaatnya menjaga kerukunan itu? Kerukunan itu apabila kita terapkan akan mendatangkan sebuah kebahagiaan. Dan sebuah kebahagiaan akan mendatangkan berkat. Itu pasti, itu harus kita imani adik-adik. Karena kalau kita bisa menjaga kerukunan, Roh Kudus akan bekerja dalam hati kita, pikiran kita, perilaku kita. Dan seterusnya akan mendatangkan berkat. Jadi sekarang adik-adik kelas besar ada dua pilihan nih. Mau hidup di dalam pertengkaran atau di dalam kerukunan. Nah, jika hidup kita mau memilih di dalam pertengkaran, apa hal yang akan terjadi? Setiap hari konflik terus. Yang kita dengar adalah marah-marah terus. Yang kita dengar adalah sikap yang saling mencurigai, permusuhan, bahkan bisa terjadi pembunuhan dan bahkan bisa terjadi peperangan. Ya, itu adalah sikap-sikap yang kebalikannya dari kerukunan, yaitu pertentangan. Lalu sikap-sikap kerukunan tadi membuahkan apa adik-adik? Ya tadi yang Mbak Diah katakan, membuahkan berkat. Kalau adik-adik menjaga kerukunan itu,
pasti Tuhan akan beri berkat yang banyak bagi adik-adik ataupun keluarga adik-adik ataupun teman-teman adik-adik. Nah, sekarang tinggal pilih hidup dalam pertentangan atau hidup dalam kerukunan. Minggu ini adik-adik Mbak Diah akan berikan tugas aktivitasnya ya, yaitu membuat 3 komitmen. Komitmen yang pertama, menjaga kerukunan di rumah. Yang kedua, menjaga kerukunan di lingkungan rumahmu. Yang ketiga, menjaga kerukunan di lingkungan pertemananmu di sekolah. Nah, setelah adik-adik membuat 3 komitmen tadi, nanti dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Untuk kelas 3-4 ke Mbak Yuni, untuk kelas 5-6 ke Mbak Diah. Nah, hari ini ibadahnya cukup sekian. Dan terima kasih adik-adik sudah memperhatikan dan sudah mengikuti ibadah dengan baik ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Masih semangat kan memuji Tuhan? Semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi. Oh betapa indahnya. Pakai gaya semuanya ya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala Harun yang mengalir ke jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala Harun yang kejanggut ke jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, betapa indahnya, oh betapa indahnya. Sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan adik-adik. Adik-adik bisa minta tolong ke ayah dan ibu adik-adik untuk mempersiapkan persembahan. Mari kita menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan.
Setelah kita mengupang persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah anak pada hari ini, mari kita memuji nama Tuhan kembali, rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ya adik-adik, yuk kita nyanyi lagi ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Sebelum kita mengakhiri ibadah anak pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, berkati kami selalu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Rukun cinta satu sama